Selama beberapa minggu terakhir, Pastor Kong berbagi pada kita mengenai kerajaan Allah. Bagaimana kita perlu secara konstan untuk membiarkan pemerintahan Tuhan itu memimpin kehidupan kita. Untuk memperhatikan kehidupan roh yang ada di dalam diri kita dan bertumbuh di dalam kerohanian di dalam Tuhan. Hari ini saya berbagi melanjutkan dari seri Kerajaan Allah dan membagi pada Anda mengenai duduk di kaki Yesus. Bob Kauflin, worship pastor di Amerika, dia mengutip menyembah adalah mengenai siapa yang kita kasih, bagi siapakah kita hidup dan siapa kita di hadapan Allah. Satu hal yang paling luar biasa yang kita bisa lakukan bagi seorang percaya, tak peduli musim apapun yang kita lewati, adalah menyembah Tuhan melalui masa-masa yang susah. Jika ada apapun yang iblis ingin curi, adalah penyembahan kita. Setiap hari kita mendapatkan berita-berita negatif dikirim ke kita dan memenuhi pikiran kita. Gak lama, bukannya kita mencari Allah, kita mulai mencari hal-hal yang natural. Berapa banyak kasus COVID hari ini? Di mana varian yang terbaru? Kapan bisa makan 5 orang lagi? Kapan kehidupan normal kembali? Tapi mari kita gak kehilangan pandangan terhadap siapa yang kita kasih, bagi siapa kita hidup, dan siapa diri kita di hadapan Allah. Mari kita buka di bacaan utama kita di Lukas 10 ayat ke-38. Lukas 10 ayat 38 dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Siapakah Maria dari Betani yang dimanakah Yesus katakan dia telah memilih bagian yang terbaik yang gak akan diambil daripadanya? Saat kita melihat firman Tuhan, kita melihat suatu frase yang selalu disebutkan untuk menjelaskan mengenai Maria dari Betani. Mari kita lihat di ayat Alkitab. Kita lihat tentunya di Lukas pasal 10 ayat 39, duduk di kaki Yesus. Ini menggambarkan juga di Injil yang lain oleh Injil Yohanes yang menggambarkan Maria di Yohanes 12 ayat 3 sebagai seseorang yang duduk dan mengurapi kaki Yesus. Dan saat berduka atas kematian saudaranya Lazarus di Yohanes 11 ayat 32, kita melihat Maria yang sama di kaki Yesus. Apa maksud atau arti dari berduduk di kaki Yesus? Tindakan untuk berada di kaki seseorang itu memiliki arti yang signifikan. Untuk berada di kaki Yesus itu mempresentasikan penyembahan dan memberikan dia penghormatan yang kita berikan pada Allah. Saat kita melihat di firman Tuhan, orang Samaria yang sakit lepra, dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Jairus saat meminta Yesus menyembuhkan anaknya, dia tersungkur depan kaki Yesus. Di Markus 5 ayat 22. Seorang perempuan yang memiliki pendarahan, dia disembuhkan di kaki Yesus di Lukas 8 ayat 47. Murid-murid Yesus, saat mereka melihat Yesus setelah kebangkitan, tersungkur di kaki Yesus. Matius 28 ayat yang ke-9. Walaupun kita nggak tahu banyak detail mengenai Maria, satu hal kita tahu mengenai Maria, bahwa dia adalah seorang penyembah Allah. Dia tahu Yesus adalah anak Allah, dan yang dia ingini adalah untuk menyenangkan dia. R.C. Sproul, salah seorang teologi yang paling terkemuka, inti dari penyembahan adalah keinginan untuk menyukakan Allah. Maria bukannya sekedar pengikut Yesus, dia adalah seorang yang menyukai, mencintai Tuhan dan hadiratnya. Maria adalah orang yang ingin menyukakan hati Tuhan. Dia adalah seorang yang nggak malu untuk menyatakan rasa sayangnya pada Tuhan Yesus walaupun orang mengkritik dia. Menurut tradisi,
Nggak umum bagi seorang perempuan untuk belajar dari seorang rabi. Maria nggak peduli, dia duduk dekat hanya untuk mendengar suara Yesus. Bahkan dia mendekat sangat dekat hanya untuk bisa mendengar Yesus lebih jelas lagi. Di Lukas 10 ayat 40, kita melihat Marta. Marta dijelaskan sebagai seorang yang sibuk melayani. Kata distracted atau sibuk di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah perispao, yang berarti adalah menyingkir atau penuh dengan banyak hal, atau pikirannya penuh. Jadi bukannya Maria itu mendekat pada Yesus, tapi dia menjauh karena pelayanannya. Dia merasa sendiri, merasa begitu banyak kerjaan. Marta minta Yesus, oh Tuhan, karena Maria itu meninggalkan banyak hal untuk dia kerjakan sendiri. Bukannya dia memutuskan untuk mendekat pada Yesus, Marta malah datang pada Yesus dengan suatu solusi. Solusinya itu mudah, untuk memberitahu Yesus, supaya Yesus memberitahu Maria untuk membantu dia. Tapi Yesus nggak tergerak oleh permintaan Marta. Bahkan untuk menambah lagi, Yesus berkata pada Marta, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dengan kata lain, Marta, kamu memilih bagian yang bukan yang terbaik. Apa yang Yesus amati mengenai Marta? Bukan hanya dia memiliki banyak pikiran dan banyak pekerjaan, tapi dia juga melihat dirinya sendiri saja. Dia bahkan nggak bisa melihat anak Allah duduk di rumahnya, ingin memiliki persekutuan dengan dia. Bayangkan kalau Yesus hari ini datang ke rumah saudara, di mana saudara menonton kebaktian online sekarang. Bagaimana respon Anda? Apakah saudara akan seperti Marta? Saudara cepat-cepat order GrabFood, panggil Foodpanda atau Deliveroo, atau mungkin saudara order BTS meal dari McDonald. Terus kemudian saudara mulai menyiapkan semua piring dan menyiapkan semua makanan bagi Yesus. Saya harap bukan itu yang saudara lakukan. Ketika Yesus datang ke rumah saya, kalau Yesus datang ke rumah saya akan tinggalkan semua yang saya lakukan. Saya akan peluk dia dan saya akan mendengarkan suara Yesus dan membuat dia duduk selama mungkin. Marta di sini hanya tertarik pada agendanya dia sendiri. Dia nggak tertarik mengapa Yesus datang dan apa yang Yesus ingin katakan pada dirinya. Orang bisa memikirkan apa yang Marta bayangkan di dalam pikirannya. Oh, kalau saya nggak lakukan ini, siapa yang akan lakukan? Kenapa nggak ada orang lain bisa lihat bahwa ada kebutuhan yang perlu dilakukan di rumah ini? Kenapa mereka diam aja? Kenapa mereka nggak mulai melakukan sesuatu untuk membantu? Mereka seharusnya tahu betapa berat saya bekerja, berapa banyak saya berkorban. Nggak ada seorang pun yang apresiasi saya. Pertanyaan, apakah ini seperti seseorang yang saudara kenal? Beberapa komentaris di Alkitab mengatakan bahwa kenapa Marta ingin memberikan pelayanan terbaik, karena untuk memberikan pelayanan terbaik merupakan ukuran, takaran, identitas, dan nilai dari seorang wanita. Marta ingin menunjukkan bahwa dia itu cukup baik bagi Yesus. Oh Yesus, rate saya, berikan saya 5 bintang. Yesus, ayo jangan lupa untuk tinggalkan review yang bagus online. Dia lupa, Yesus datang bagi dia, bukan untuk pelayanannya. Apakah cerita ini bukanlah mengenai Maria dan Marta, bukanlah perseteruan dari Maria dan Marta, tapi adalah perselisihan di hati mereka sendiri. Apa yang mereka mau pilih? Apakah agenda diri mereka sendiri atau Yesus? Dan mengapa Yesus menyimpulkan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik? Itu karena Yesus nggak setuju dengan persepsi Marta dari permasalahannya ataupun solusi yang Marta ingin usulkan. Ingat, Marta bilang pada Yesus untuk memberitahu Maria untuk membantu dia, tapi Yesus nggak tergerak. Bahkan Yesus itu menegur Marta dan berbicara pada dia, stop, berhenti, dan mendekat. Yang Yesus katakan itu bisa seringkali kita abaikan dengan mudah, terutama di budaya kita hari-hari ini. Ada suara-suara yang berkata, oh
untuk kita cepat-cepat kembali ke pekerjaan kita, untuk supaya kita maju dalam karir kita, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kita. Seperti Marta, kita akhirnya mengabaikan Yesus. Ini merupakan 13 tahun saya di full time staff. Saya syukur saya bisa bertumbuh di area pelayanan. Dan banyak pekerja full time di gereja kita, mereka adalah staff yang memiliki portfolio yang banyak. Mereka melakukan lebih dari satu hal. Dan sebisa mungkin kami berusaha untuk melayani Tuhan dalam berbagai sebesar kapasitas yang kita bisa lakukan. Sebagai seorang sound pastor, saya mengawasi satu sound, dan saya juga memimpin 2 komsel secara pribadi. Saya juga melayani bersama dengan San dan Mark untuk mengawasi di City Worship, memimpin City Worship. Dan di atas 2 tanggung jawab ini, saya berusaha kontribusi di area-area lain sebisa saya, baik itu di area pastoral ataupun di area pelayanan yang lain. Di beberapa minggu terakhir, Pastor Kom berbagi bersama dengan kita dari pengalamannya sendiri, pentingnya untuk ada kesunyian dan kesendirian. Dan bagaimana ini membantu dia dalam perjalanan dia bersama dengan Tuhan. Pastor Kom berbagi dengan saya, perenungan itu datang di hadapan Allah tanpa pamrih. Walaupun pesan itu berbicara pada saya menemukan diri saya sendiri itu berusaha menjelaskan dalam pikiran saya mengapa kesunyian dan kesendirian bersama dengan Tuhan itu sangat susah. Oh, bukannya kerjaanku makin banyak nanti kalau aku akan lebih banyak email dan juga pesan yang harus aku selesaikan. Begitu lebih banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Aku yakin Tuhan akan mengerti aku nggak punya waktu. Bukannya aku juga melakukan pelayanan pekerjaan dia. Sukacita melayani Tuhan itu mulai turun. Dan gak lama saya mulai frustasi dalam pekerjaan saya. Saya berbicara pada diri saya, kalau saya nggak lakukan ini, siapa yang lakukan? Atau secara religius saya berkata, kebutuhan adalah panggilannya. Oh, kita harus berdiri untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Saya berpikir, oh apa yang orang lain lakukan? Dan saya mulai membanding-bandingkan, apakah orang tahu apa yang saya lakukan? Apakah saya melakukan cukup? Bukankah ini semua terdengar sangat familiar? Saat saya menyiapkan diri saya untuk akhir pekan ini, saya mengecek hati saya. Saya melihat diri saya dengan jelas dan saya menyadari, tanpa saya sadari saya menjadi seperti Marta. Dengan begitu banyak kebutuhan di pelayanan, saya mengabaikan kesunyian dan kesendirian saya bersama dengan Tuhan. Dalam mental saya, pikiran saya berbicara, saya punya alasan, gak perlu untuk saya melakukan kesunyian dan kesendirian bersama dengan Tuhan. Saya punya agenda saya lebih penting daripada Tuhan. Pekerjaan pelayanan itu lebih besar daripada devotion saya pada Yesus. Dan bukannya saya dituntun oleh Tuhan, kesibukan saya itu membawa saya jauh dari Dia. Berapa banyak dari kita bisa mengerti apa yang saya katakan? Jangan angkat tanganmu. Di Mazmur 139 ayat 1-3. Alkitab berkata, oh Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Tuhan tahu setiap pergerakan kita. Dan Dia tahu setiap pikiran kita. Dia tahu kita, mengenal kita karena Dia menciptakan kita. Kecenderungan kita secara manusia adalah untuk bertempur, untuk berusaha dengan kemampuan kita sendiri. Dengan menggunakan nilai dan identitas kita sendiri. Bukan hanya dalam kehidupan, tapi juga bahkan di hadapan Tuhan. Keinginan untuk kita lakukan sesuatu. Dengan nama pekerja keras, kita ketinggalan apa yang paling penting bagi kita, yaitu Tuhan. Orang yang passionate, yang semangat adalah orang yang aktif. Mereka memberikan hidupnya bagi pelayanan dan bagi panggilan. Ya, itu sangat baik untuk memiliki kehidupan yang aktif. Untuk hidup adalah untuk aktif. Jadi seorang pelayanan Tuhan meresponi pada kebutuhan-kebutuhan yang ada itu penting. Dan itu mendemonstrasikan tanggung jawab kita.
Ini merupakan berkat untuk memiliki kehidupan yang aktif dengan arti dan dan tujuan. Tapi kehidupan yang aktif itu juga memiliki kekurangannya. Banyak dari kita tahu, kita hidup dalam kegilaan. Dari hari demi hari itu kita letih dan merasa kita nggak cukup. Dan kita mendapatkan efek dan dampak yang lebih jauh, yaitu rasa sakit yang kita berikan pada diri kita sendiri di dunia yang sibuk ini. Ada perkataan kalau iblis gak bisa membuat kita buruk, dia akan membuat kita sibuk. Saya mencintai panggilan Tuhan. Dan saya mencintai rumah Tuhan dan pelayanan dia. Saya mengatakan ini adalah keuntungan untuk bisa melayani Tuhan secara full time di gereja ini. Untuk melihat kehidupan diubahkan oleh kuasa Tuhan di tempat ini. Gereja kita merupakan gereja yang penuh semangat. Kita adalah orang-orang yang penuh semangat. Orang-orang yang memiliki api di dalam diri kita. Ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan di pelayanan pas pengembalaan, pekerjaan itu nggak pernah selesai. Kita bekerja itu seperti 7-Eleven. Selalu dekat, tapi nggak pernah tutup. Seringkali kita bergerak dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain, visitasi lainnya. Dan di tengah-tengah ada banyak krisis yang harus kita hadapi. Dan kita tentunya nggak bisa jadwalkan itu semua. Satu hari, itu bisa ada pernikahan yang perlu kita berikan konseling. Besok ada orang yang memiliki sakit yang parah yang kita perlu doakan. Dan hari selanjutnya ada seorang yang depresi yang perlu ada konseling. Dan terkadang ada masa-masa di mana kematian. Dan tentunya kita secara emosi, kita mendukung keluarga yang kehilangan. Dan nggak setelah itu, kita berpikir mengenai meeting selanjutnya, deadline selanjutnya, pekerjaan selanjutnya yang kita perlu selesaikan. Kita bangga, kita berkata, oh hidup kita itu penuh, karena hampir nggak ada waktu untuk nganggur. Tapi itu termasuk kita nggak memberikan perhatian pada kehidupan rohani kita. Mungkin seperti saya, saudara secara pemikiran, saudara menolak untuk kesunyian dan dengan berbagai macam alasan yang kita miliki, kita legitimasi agenda kita. Kita berpikir bahwa kita nggak cukup. Kita membangun identitas dan nilai kita dalam pekerjaan kita dan berkata pada Tuhan, kenapa kita harus sibuk? Dan setelah semua pekerjaan ini selesai, kita berpikir, yang kita pikirkan adalah untuk memberikan diri kita sendiri suatu penghargaan, mungkin dengan rekreasi atau dengan entertainment, baik itu keinginan kita sendiri, hobi kita, atau teknologi, atau apapun itu. Dan akhirnya kita nggak punya waktu untuk kesunyian dan kesendirian, apalagi untuk merenungkan di dalam kehidupan kita. Ingat, apa itu perenungan? Perenungan adalah datang di hadapan Allah tanpa agenda atau tanpa pamrih. Datang sebagaimana diri kita. Dan di hadapan Allah, nggak berfokus apa yang Tuhan dapat lakukan bagi saya. Saat kita bisa datang di hadapan Allah dengan keterbukaan dan transparansi, perenungan itu berarti kita mengambil waktu yang dibutuhkan untuk kesunyian dan kesendirian, untuk kita bisa mendengarkan Tuhan dari dalam. Untuk merenungkan pengalaman hidup kita dari dalam hubungan kita dalam Tuhan dan hubungan kita dengan orang lain. Beberapa orang berkata pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Tapi kalau kita memiliki pengalaman tanpa refleksi, itu kita akan berjalan dalam kebodohan yang sama dan kita tidak akan belajar dari pengalaman itu. Karena itulah kegilaan dalam melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi pertanyaannya adalah saat kita bekerja, di mana Tuhan dalam pekerjaan kita? Saat kita merenungkan, apakah kita membiarkan Tuhan untuk bertanya pada kita pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan pertanyaan-pertanyaan yang di dalam hati kita? Apakah kita berkompromi dalam nilai kita ketika kita mengambil keputusan? Apakah sudahkah kita berpikir bagaimana kita memperlakukan Tuhan dan orang lain? Apakah kita hidup bergantung pada diri kita sendiri atau kita bergantung pada Tuhan? Dalam perenungan juga berarti kita berhadapan dengan hal-hal situasi dalam kehidupan kita yang berarti kita berpikir secara dalam
untuk melihat hati dan motivasi kita, untuk melihat diri kita sesungguhnya, siapa diri kita sesungguhnya, untuk mengetahui mengenai kebenaran di dalam situasi kita, dan untuk biarkan Tuhan menuntun kita dalam langkah yang benar supaya kita tidak hidup dalam ilusi. Amsal pasal 3 ayat ke-5, percayalah kepada Tuhan dalam segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ke-6, akuilah ia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan menaruh kita dalam jalan-jalan kita. Yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan suaranya. Saat saya mengambil waktu dalam perenungan saya pada Tuhan, saya harus melihat diri saya yang buruk, kekurangan dan juga kesombongan saya, kegagalan saya sendiri, kekurangan saya, kelemahan saya. Saya menyadari saya ada banyak hal, pelayanan, berkat, yang bahkan itu jadi lebih besar daripada hubungan saya dengan Yesus. Dan saya mengambil identitas dari apa yang dapat saya lakukan kepada Tuhan. Dan saat saya menyembah Tuhan hari itu, saya mulai untuk menangis dan saya bertobat di hadapan Tuhan. Hati itu hadirat Tuhan mulai datang memenuhi ruangan dan hati saya. Tuhan itu selalu sabar, selalu penuh kasih karunia dan kasih. Dia untuk menerima kita dan membasuh kita dengan bersih. Cerita dari Maria dan Marta bukanlah mengenai apakah kita bertindak atau tidak bertindak, tapi sungguh merupakan cerita pertempuran dalam hati kita. Untuk menghidupi kehidupan rohani kita di dalam Tuhan, kita perlu untuk kebutuhan dari bertindak dan juga perenungan. Di awal dari cerita ini, Yesus berkata sebagai seorang yang dia mencari Maria dan Marta. Tapi di akhir pasal, dia adalah seseorang yang menanti Maria untuk mencari dia. Dan ceritanya berakhir begitu saja. Bahkan sesungguhnya seolah-olah nggak ada endingnya. Mungkin ini sengaja dari Lukas waktu dia menulis. Mungkin ditinggalkan tanpa ada kesimpulan untuk membiarkan Marta memilih saat Yesus menanti dia untuk mendekat kepada Yesus. Saat kita mengakhiri, ada 3 hal yang Maria lakukan di kaki Yesus. Yang pertama, Maria mendengar Yesus. Maria mendengar untuk menerima apa yang Yesus ingin katakan pada dia. Di Lukas pasal 10 ayat ke-39. Yang kedua, Maria berserah kepada Yesus. Walaupun dia bersedih karena kematian saudaranya Lazarus, dia tersungkur di kaki Yesus untuk menyembah Yesus. Yohanes 11 ayat 32. Yang ketiga, Maria menghormati Yesus dengan mendemonstrasikan kasihnya, dengan mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Di Yohanes 12 ayat 3. Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang baik. Di bahasa Yunani ini juga berarti porsi atau penghargaan. Dan pemazmur Daud di Mazmur 17 ayat 26 berkata, Tuhan adalah bagianku selama-lamanya. Jemaat, hari ini, maukah kita duduk di kaki Yesus? Maukah saudara datang, berserah? Pastor Bill Johnson berkata, iman bukanlah hasil dari kita berusaha, tapi adalah hasil dari kita berserah. Maukah kita datang? Maukah kita datang dan berserah di tengah kesibukan kita? Maukah kita menyerahkan agenda kita? Setiap gangguan yang dalam kehidupan kita datang di tempat berserah sepenuhnya pada Yesus. Nggak ada lagi kita berusaha sendiri, tapi kita berserah penuh. Biarlah ini seruan kita pada dia hari ini. Bukanlah menjadi seruan
seruan rasa letih, tapi seruan untuk kita mencari Dia. Maukah kita berkata pada Yesus, 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 Kau saja itu cukup bagi aku Tuhan. Yesus, Kau satu-satunya adalah bagian dan upahku. Hari ini, mari kita angkat tangan kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa pada Tuhan. Shikiralalalalabahan teria. Maukah kita datang di kaki Yesus? Maukah saudara datang untuk berserah, berpaling dari kesibukan kita masing-masing? Mari kita angkat tangan kita dimanapun kita berada. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Yeah, I will make room for you, my Lord, my King, to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. Oh, sing it one more time. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you. Yes, Lord, I will. To do whatever you want to do whatever you want to. Yeah, I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to. Oh, shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, better. Your way is better. Shake up the ground, shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, better. Your way is better, better. Shake up the ground, oh, break down the walls. Your way is better, better. Your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you, my Lord, to do whatever you want to. Come do whatever you want to. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Let's just stay in the presence of God. Mari kita berdiam di hadirat Tuhan. Sore hari ini, dimanapun saudara berada,
Kita selalu berkata kita ingin membuat ruangan bagi Tuhan. Tapi membuat ruangan itu merupakan suatu hal yang perlu disengaja. Membuat ruangan itu berarti kita menyingkirkan beberapa hal supaya ada ruangan yang tersedia. Minggu ini, maukah saudara sengaja buat ruangan di kalender saudara? Kita batalkan beberapa janji atau beberapa rencana untuk supaya kita ada ruangan untuk masuk dalam sunyian dan bersama dengan Tuhan. Maukah kita untuk berhenti melawan kesunyian dan kesendirian bersama dengan Tuhan? Maukah kita datang dalam tempat itu kita bisa merenungkan bersama dengan Tuhan. Datang di kaki Yesus untuk mendengarkan Dia dari dalam diri kita. Untuk berhadapan dengan hal-hal dalam kehidupan kita dengan nyata. Dan membiarkan Dia untuk mengubah pemikiran kita. Untuk mengubahkan kita dari dalam diri kita. Jika ini saudara, saya ingin saudara mengangkat tangan saudara dimanapun saudara berada. Oh Tuhan, aku ingin membuat ruangan bagi Engkau. Ya Tuhan, aku ingin sengaja membuat ruangan. Aku ingin duduk di kakimu. Oh Tuhan, aku ingin berserah dan menyembah. Syikiralalalalabaharia. Mari kita berdoa di dalam roh, dimanapun saudara berada. Mari kita beritahu pada Tuhan sore hari ini. Katakan pada Tuhan. Syikiralalalalabaharia. Mari kita berdoa bersama. Yesus, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu dimanapun kami berada saat kami menonton kebaktian secara online. Tuhan, kami tahu Kau bersama dengan kami, beserta dengan kami saat kami datang mendekat padamu. Kau akan datang mendekat kepada kami. Tuhan, kami ingin berpaling dari setiap kesibukan kami. Kami berpaling dari setiap gangguan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berpaling dari setiap alasan kami. Oh Tuhan, kami ingin Tuhan goncangkan diri kami, Tuhan hancurkan tembok-tembok dalam hati kami Tuhan. Supaya kami dapat kembali, kami ingin bertobat Tuhan. Kami ingin Tuhan basuh kami Tuhan dengan bersih oleh darah Yesus. Biarnya ini waktu untuk menyegarkan kehidupan kami datang dari hadirat Tuhan. Tuhan, kami serahkan agenda kami serahkan frustasi kami serahkan kekurangan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami ingin datang ke tempat untuk kami beristirahat sepenuhnya di dalam Kau. Kami berkata identitas dan nilai kami ada di dalam-Mu. Kami berhenti dari berusaha sendiri. Tuhan, kami berhenti berusaha sendiri Tuhan. Kami berkata Kau adalah bagian kami. Kami membuat ruangan bagi-Mu Tuhan. Kami buat ruangan. Berbicaralah pada kami Tuhan. Berbicaralah pada kami dengan suara bisikan-Mu itu Tuhan. Biarlah kami itu melihat dengan nyata dalam kehidupan kami. Dan ubahkan kami Tuhan. Saat kami berikan diri kami seutuhnya, ditukarkan dengan diri-Mu Tuhan. Mari kita semua mengangkat tangan kita. Mari kita menyembah Dia. Mari kita berserah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau adalah yang kami kasihi. Tuhan, Kau adalah yang kami hidup bagi-Mu. Dan kami tahu siapa kami di hadapan Kau. Sekali lagi mari kita nyanyikan chorus dari lagu ini. I'll make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you, my Lord, to do whatever you want to do One more time, whatever let's you sing. want to. God, we make Sekali lagi mari kita nyanyikan. Tuhan, kami membuat ruangan bagi Kau. you to do whatever you want to do whatever you want to. Oh, and I will make room for you, my Lord, my King, to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now.
That's right, when you tell Jesus, here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. hallelujah. And in Jesus' name, Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan setiap umat Tuhan berkata amin. Mari berikan pujian pada Tuhan hari ini. Mari berikan pujian pada Tuhan. Kami berikan padamu penyembahan kami, pujian kami Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh hadirat Tuhan yang indah di tempat ini. Jemaat Tuhan, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami hari ini. Saya berdoa supaya saudara diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita dengan sengaja untuk duduk di kaki Yesus. Dan minggu ini, mari kita belajar untuk berenung. Dan mari kita menikmati waktu untuk kita kesunyian bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa secara online minggu depan.